CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, akhirnya mengambil keputusan paling radikal sepanjang musim ini dengan menjatuhkan hukuman penalti grid belakang kepada 6 rider yang terbukti bersalah sengaja melakukan blocking terhadap pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, di sesi kualifikasi. Akibat sabotase murah di tikungan 12 tersebut, Veda justru mendapat kompensasi resmi untuk start dari barisan depan, top 5. Namun drama tidak berhenti di situ. Rival sengit asal Malaysia, Hakim Danish, justru melontarkan ejekan sinis dan menyebut insiden trafik yang dialami Veda hanyalah sebuah alasan cengeng, sembari menyombongkan pesatu yang diraihnya. Siapa sangka aspal Catalunya tidak pernah berbohong. Di balapan resmi, sebuah karma puitis terjadi. Saat Veda Ega melesat memimpin balapan dengan gaya late braking yang luar biasa, Hakim Danish yang frustrasi justru harus tersungkur di tempat yang sama, tikungan 12. Di sisi lain, pembalap Aspartim, Maximo Quiles, secara berani membongkar konspirasi busuk di balik layar pedok Eropa. Keberhasilannya mengamankan P1 di sesi tersebut tampaknya telah membutakan logikanya tentang arti sebuah gangguan di lintasan. Dengan senyum sinis yang tertangkap kamera jurnalis Eropa, Danish mencoba mengerdilkan perjuangan Veda dengan narasi bahwa trafik adalah hal biasa. Pernyataan Danish yang menyebut bahwa dirinya juga terkena kemacetan, namun tetap bisa menjadi yang tercepat adalah bentuk retorika usang yang gagal menyembunyikan rasa cemasnya. Logika Danish runtuh seketika ketika telemetri resmi Race Direction dibuka ke publik. Ada perbedaan masif antara terjebak dalam kepadatan natural lalu memperlihatkan betapa gemetarnya mentalitas sang pembalap pesatu saat melihat bayang-bayang Veda di kaca spionnya. Analisis strategi dan dampak regulasi darurat Dorna. Keputusan memberikan Veda Ega Pratama posisi di 5 besar starting grid resmi balapan utama adalah preseden yang sangat langka dalam sejarah modern Grand Prix. Biasanya, Race Direction hanya menghukum pembalap yang bersalah tanpa memberikan kompensasi posisi kepada korban. Namun di Catalunya, regulasi darurat tampaknya diterapkan setelah intervensi langsung dari Dorna. Berikut adalah tabel analisis dampak dari keputusan radikal tersebut terhadap peta persaingan balapan utama. Langkah berani Dorna ini mengirimkan sinyalemen kuat bahwa mereka tidak akan membiarkan mafia slipstream menghancurkan karier pembalap potensial yang memiliki daya jual tinggi secara komersial dan kualitas murni di track. Pembongkaran rahasia oleh Maximo Quiles. Di tengah kepulan asap kontroversi itu, Maximo Quiles tampil sebagai sosok yang memecah keheningan pedok Aspartim. Quiles tidak sekadar membela Veda karena simpati murahan, melainkan karena ia sendiri hampir menjadi korban dari taktik kotor kelompok pembalap yang frustrasi menghadapi kecepatan murni pembalap Indonesia tersebut. Rahasia besar yang dibocorkan Quiles tentang adanya pertemuan informal antar pembalap sebelum sesi kualifikasi terencana. Jika Dorna tidak bertindak, Moto3 akan berubah dari adu cepat menjadi adu licik, ungkap Maximo Quiles dengan nada yang sangat menyindir para rivalnya. Sindiran Quiles ini memperjelas satu hal, Veda Ega Pratama telah dianggap sebagai monster baru yang jika dibiarkan melaju sendirian tanpa hambatan, akan membuat pembalap lain terlihat seperti amatir di Danish. Sektor 4 Catalunya, khususnya di sekitar tikungan 12, adalah area di mana keberanian dan stabilitas motor diuji pada titik tertinggi. Veda Ega Pratama mencatatkan kecepatan masuk entry speed yang konstan di angka 185 km per jam pada lap sebelumnya, menunjukkan bahwa motor Honda tunggangannya memiliki setup yang sempurna untuk melibas tikungan cepat tersebut. Indonesia mulai melakukan invasi digital ke akun-akun pembalap yang dihukum. Veda Ega Pratama justru menunjukkan kedewasaan yang melampaui usianya. Tidak ada pernyataan balasan yang emosional, tidak ada tweet sindiran, dan tidak ada drama di depan kamera. Veda memilih berjalan melewati pedok Hakim Danish dengan kepala tegak. Pertama, publik kini tinggal menunggu bagaimana drama fiksi yang penuh dengan harapan kolektif bangsa ini akan berakhir di balapan resmi. Satu hal yang pasti, jika skenario ini menjadi nyata, starting grid posisi 5 adalah karpet merah bagi Veda untuk membuktikan bahwa bakat alami dari bumi pertiwi tidak akan pernah bisa diredam oleh konspirasi sekotor apapun. Catalunya akan menjadi saksi apakah P1 milik Hakim Danish adalah puncak prestasinya atau justru awal dari kehancurannya di tangan pembalap muda Indonesia. Jangan lupa untuk terus mengawal perjuangan ini karena informasi balap paling tajam dan mendalam hanya ada di sini. Silakan ketik lanjutkan untuk melihat bagaimana konfrontasi di tikungan pertama balapan resmi dimulai. Detik-detik menjelang lampu merah padam di sirkuit Catalunya tidak lagi sekadar menghitung mundur dimulainya balapan, melainkan menghitung mundur waktu eksekusi bagi mereka yang mencoba bermain api dengan sportivitas. Atmosfer di grid depan begitu pekat oleh ketegangan. Hakim Danish yang berdiri di posisi pole beberapa kali menengok ke belakang, mencoba mencari di mana posisi motor nomor 54 milik Veda Ega Pratama berada. Kegelisahan Danish sangat terlihat dari gerakan tubuhnya yang tidak tenang di atas motor.
sebuah kontras yang mencolok dibanding sehari sebelumnya saat ia dengan angkuh meremehkan gangguan yang menimpa rivalnya. Veda yang nangkring nyaman di posisi kelima berkat keputusan mutlak Carmelo Ezpeleta hanya menatap lurus ke depan melalui kaca helmnya yang gelap. Ia tahu jawaban terbaik untuk sebuah ejekan tidak pernah lahir dari mikrofon jurnalis, melainkan dari deru mesin yang membelah angin. Saat 5 lampu merah padam, raungan mesin 250 cc dari 30 pembalap moto 3 memecah langit Katalunya. Hakim Danish melakukan start dengan cukup baik, memanfaatkan keuntungan posisi terdepan untuk langsung mengamankan sisi dalam tikungan pertama. Namun, kalkulasi Danish meleset fatal. Ia terlalu fokus menutup pergerakan pembalap di posisi kedua dan ketiga, hingga melupakan bahwa ada predator instingtif yang sedang mengintai dari barisan kedua. Veda Ega Pratama melakukan peluncuran yang luar biasa. Memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan oleh para pembalap Eropa yang melebar, Veda secara nekat mengambil jalur slipstream ekstrim di sisi luar trek, tepat di titik pengereman pertama yang sangat krusial. Taktik pengereman ekstrem di tikungan pertama, turn 1. Tikungan pertama Katalunya adalah kuburan bagi pembalap yang bermental tempe. Disinilah letak perbedaan antara pembalap yang sekadar cepat di sesi kualifikasi dengan pembalap yang memiliki mentalitas juara dunia. Ketika pembalap lain mulai menarik tuas rem di angka 150 meter menjelang tikungan, Veda justru melakukan hal yang membuat mekanik di pedok menahan napas. Ia menunda pengereman hingga jarak 100 meter. Teknik late braking yang sangat presisi ini memaksa motor suspensi depannya amblas maksimal, namun ban belakangnya tetap mengunci traksi dengan sempurna di atas aspal. Dalam satu gerakan masif yang bersih tanpa sentuhan, Veda langsung melewati 3 pembalap sekaligus di sisi luar. Saat motor mereka mulai miring memasuki tikungan kanan yang tajam, roda depan motor Veda sudah berada sejajar dengan ban belakang motor Hakim Danish. Kejutan ini merusak seluruh rencana balapan Danish. Karena panik melihat moncong motor Veda yang tiba-tiba muncul dari sudut yang tidak terduga, Danish terpaksa menegakkan motornya sedikit demi menghindari tabrakan. Akibatnya, ia kehilangan racing line ideal dan melebar ke area run-off. Veda dengan dingin langsung menusuk ke dalam, mengambil alih posisi terdepan hanya dalam waktu kurang dari 30 detik sejak balapan dimulai. Keberhasilan Veda memimpin jalannya balapan dengan selisih jarak yang terus melebar adalah bentuk sindiran yang jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata. Sehari sebelumnya, Danish sesumbar bahwa pembalap hebat harus bisa mengatasi trafik dan finish di posisi pertama. Kini di bawah sinar matahari Katalunya yang terik, Danish justru tersedak oleh kata-katanya sendiri. Terjebak di posisi ke-6 di belakang Maximo Giles, Danish merasakan sendiri bagaimana rasanya bertarung di tengah kerumunan pembalap yang seagresif serigala lapar. Situasi yang luput ia rasakan saat kualifikasi, karena rutenya sengaja diamankan oleh taktik kotor rekan-rekannya. Beberapa orang mengira mereka bisa mengendalikan takdir di atas kertas atau lewat wawancara media. Namun aspal tidak pernah berbohong. Ketika Anda tidak memiliki kecepatan murni untuk mempertahankan posisi, Anda akan terlempar ke belakang seperti daun kering, tulis salah satu jurnalis olahraga senior Italia di akun media sosialnya saat balapan baru berjalan 3 putaran. Sindiran tajam jurnalis Eropa ini mempertegas fakta bahwa level Hakim Danish saat ini masih berada di bawah kelas Veda jika menyangkut manajemen tekanan di kondisi balapan yang sesungguhnya. Strategi manajemen ban Veda di barisan depan mendapatkan clean air atau lintasan bersih di depan adalah keuntungan terbesar yang bisa dimanfaatkan oleh Veda setelah berhasil mengkudeta posisi terdepan. Tanpa perlu mengkhawatirkan turbulensi udara dari motor lain atau suhu ban depan yang meningkat akibat terlalu dekat dengan knalpot lawan, Veda mulai mendikte ritme balapan sesuai dengan keinginannya sendiri. Ia tidak menguras habis kompon ban belakangnya di awal laga, sebuah kesalahan amatir yang sering dilakukan pembalap muda yang terlalu bernafsu. Sebaliknya, ia bermain sangat halus di tikungan 12, tempat di mana ia dicegat kemarin, seolah ingin menunjukkan kepada penonton bahwa ia menguasai setiap jengkal sirkuit ini dengan keanggunan seorang maestro. Sementara itu, 6 pembalap yang dihukum start dari posisi buncit akibat terbukti mengadang Veda tampak kesulitan menembus barisan tengah. Mereka terperangkap dalam ego mereka sendiri, saling sikut di posisi belakang, dan perlahan kehilangan peluang untuk meraup poin. Keputusan Carmelo Ezpeleta terbukti sangat tepat. Membersihkan parasit-parasit taktik kotor dari barisan depan terbukti menghasilkan tontonan balap Moto3 yang jauh lebih bersih, kompetitif, dan bermartabat. Veda Ega Pratama kini memimpin sirkus balap dunia ini dengan otoritas penuh.
meninggalkan ego-ego terluka di belakangnya yang hanya bisa meratapi kebodohan strategi mereka sendiri. Memasuki paruh kedua balapan di sirkuit Catalunya, aspal tidak hanya semakin panas oleh terik matahari, melainkan juga oleh keputusasaan yang mulai membakar otak para rival Veda Ega Pratama. Jarak yang diciptakan Veda di barisan depan kini menyentuh angka 2 detik bersih, sebuah keunggulan yang tergolong masif dan tidak wajar untuk ukuran kelas Moto3, di mana balapan biasanya diselesaikan dengan aksi adu kebut bergerombol hingga garis finish. Veda tampil begitu metodis. Setiap tikungan dilibasnya dengan akurasi yang menyerupai jarum jam Swiss, membuat para komentator internasional kehabisan kata-kata pujian. Pembalap muda Indonesia ini sedang memberikan pelajaran berharga kepada seluruh dunia bahwa bakat yang diasah dengan disiplin baja jauh lebih mematikan daripada taktik politik di balik pintu pedok. Sementara itu, Hakim Danish yang terkapar di posisi kelima mulai kehilangan kontrol atas emosinya. Sindirannya kemarin tentang pembalap hebat harus bisa mengatasi segala situasi, kini berbalik mencekik lehernya sendiri. Motornya terlihat tidak stabil, beberapa kali ban belakangnya selip, slide saat keluar dari tikungan cepat, menandakan bahwa ia telah menguras habis kompon bannya akibat gaya balap yang terlalu bernafsu demi mengejar ketertinggalan. Di belakangnya, Maximo Quiles terus memberikan tekanan psikologis tanpa henti. Pembalap Aspar Team itu seolah sengaja menempel ketat roda belakang Danish, sesekali memperlihatkan moncong motornya di titik pengereman hanya untuk merusak konsentrasi pembalap Malaysia tersebut. Eksploitasi titik lemah melalui perubahan telemetri pertengahan race. Saat balapan memasuki lap ke-10, tim mekanik Veda di pinggir lintasan memberikan papan informasi pitboard dengan kode khusus yang meminta Veda untuk mengubah peta manajemen mesin, engine mapping. Langkah ini diambil setelah melihat data telemetri Hakim Danish yang disiarkan secara langsung oleh sistem Dorna menunjukkan penurunan drastis pada stabilitas sektor tengah. Berikut adalah analisis perbandingan performa mekanis antara Veda dan Danish di pertengahan balapan. Strategi adaptasi yang dilakukan Veda menunjukkan tingkat kecerdasan balap yang sangat tinggi. Bukannya terus memacu motornya hingga batas ekstrem, ia justru menurunkan ritme berkendara sebanyak 0,2 detik per lap untuk menjaga keutuhan ban, namun tetap mempertahankan jarak aman dari kejaran rombongan di belakangnya. Melihat Danish yang pontang-panting mempertahankan posisinya dari gempuran pembalap-pembalap Eropa, Maximo Quiles tidak bisa menyembunyikan kepuasannya. Melalui komunikasi radio tim setelah sesi latihan atau yang tercermin dari gestur tubuhnya di lintasan, Quiles seolah ingin menegaskan bahwa keangkuhan Danish di media massa adalah lelucon terbesar akhir pekan ini. Danish yang kemarin berlagak seperti juara dunia yang tak tersentuh, kini terlihat tidak lebih dari sekadar pembalap mediocre yang frustrasi ketika tidak mendapatkan bantuan angin slipstream dari pembalap lain. Sangat mudah untuk berbicara besar ketika Anda memulai balapan dari posisi terdepan dengan jalur yang sudah dibersihkan oleh sekutu Anda. Namun saat Anda harus bertarung dengan otot dan otak di tengah kerumunan, disitulah topeng Anda akan terbuka. Cetus salah satu pengamat teknis Moto3 di siaran televisi Spanyol menyindir tajam posisi Danish yang terus merosot. Sentilan keras dari para ahli balap Eropa ini membuktikan bahwa seluruh pedok kini menyadari bahwa P1 milik Danish pada hari kualifikasi hanyalah sebuah kebetulan yang dikondisikan oleh situasi curang. Tragedi di tikungan 12. Karma instan untuk Danish puncak dari frustrasi, Hakim Danish akhirnya pecah pada lap ke-12 dan secara dramatis terjadi tepat di tikungan 12 Catalunya, titik yang sama di mana Veda diadang oleh 6 pembalap sehari sebelumnya. Bertekad untuk melewati pembalap di depannya demi mengamankan posisi podium yang mulai menjauh, Danish mencoba melakukan manuver inside overtaking yang sangat dipaksakan. Ia masuk ke tikungan dengan kecepatan yang terlalu tinggi, mengabaikan fakta bahwa kondisi ban depannya sudah sangat tipis. Hasilnya bisa ditebak, kehilangan daya cengkeram pada roda depan, lose the front. Motor Danish tergelincir hebat di atas aspal dan menyeret dirinya ke pembatas kerikil, gravel bed. Kamera siaran langsung menyorot momen tragis tersebut. Danish tertunduk lesu di atas tumpukan kerikil, memukul setang motornya yang hancur. Sementara di latar belakang, Veda Ega Pratama melesat mulus melewati tikungan tersebut dengan keanggunan yang mutlak. Ini adalah sebuah bentuk karma instan yang begitu puitis di dunia balap. Tikungan yang kemarin digunakan untuk merusak peluang Veda, hari ini menjadi kuburan bagi ambisi dan keangkuhan Hakim Danish.
Runtuhnya ambisi Hakim Danish di kerikil tikungan 12 seolah menjadi tanda bahwa Alam Catalunya pun menolak kesombongan. Dengan rival utamanya yang harus pulang tanpa poin dengan baju balap penuh debu, jalan Veda Ega Pratama menuju kemenangan mutlak menjadi tidak terbendung. Di sisa lap balapan, pembalap muda Indonesia ini tidak lagi sekadar membalap. Ia sedang melakukan tur kemenangan di hadapan puluhan ribu pasang mata yang memadati tribun sirkuit. Jarak 5 detik dari rombongan kedua membuat Veda bisa melintasi garis finish dengan gaya yang sangat teatrikal. Mengangkat roda depannya, Willy, sembari menunjuk logo bendera merah putih di dadanya. Sebuah tamparan estetis bagi mereka yang mengira bisa menjegal talenta Nusantara dengan intrik murahan di sesi kualifikasi. Suasana di bawah podium Catalunya berubah menjadi lautan kegembiraan yang luar biasa. Seluruh kru tim, mekanik, bahkan Carmelo Ezpeleta yang berdiri di area Parc Ferme tampak memberikan tepuk tangan meriah saat motor nomor 54 itu memasuki area pemenang. Veda telah membuktikan bahwa keadilan di lintasan balap tidak perlu dituntut dengan protes yang cengeng, melainkan diambil paksa lewat dominasi kecepatan murni. Ketika lagu Indonesia Raya berkumandang membelah langit Spanyol, ketegangan akhir pekan itu mencair menjadi rasa hormat yang mendalam dari seluruh pedok internasional. Deklarasi pasca balap dan pengakuan peta kekuatan baru. Saat sesi konferensi pers resmi 3 besar dimulai, suasana kembali memanas. Namun kali ini karena pengakuan jujur dari para pembalap yang berdiri di samping Veda. Maximo Quiles yang berhasil mengamankan posisi podium ketiga setelah pertarungan sengit di lap terakhir langsung membuka suara saat mikrofon jurnalis Eropa diarahkan kepadanya. Quiles tidak lagi menahan diri untuk membongkar kebenaran yang selama ini menjadi rahasia umum di kalangan pembalap Akademi Eropa. Berikut adalah transkrip poin penting dari pernyataan Quiles yang langsung mengguncang ruang pers Catalunya. Pengakuan keunggulan Veda. Sejak sesi latihan bebas pertama, kami semua melihat data bahwa Veda memiliki keunggulan 0,3 detik di sektor terakhir. Tidak ada satupun dari kami yang bisa menyamai kecepatannya secara organik tanpa bantuan. Konspirasi yang gagal. Itulah alasan mengapa beberapa pembalap panik sebelum kualifikasi. Ada obrolan di grup internal untuk sengaja menciptakan dinding lambat di tikungan 12 agar dia kehilangan ritme. Skenarionya adalah memaksa dia start dari belakang agar mentalnya hancur. Namun mereka lupa bahwa Veda bukan pembalap biasa. Sentilan untuk Danish. Seseorang kemarin mengatakan bahwa traffic adalah hal biasa dan mengejek posisi P19 Veda. Hari ini kita melihat siapa yang benar-benar bisa membalap saat sendirian di depan dan siapa yang langsung hancur saat harus bertarung tanpa taktik kotor. Pernyataan belak-belakan Quiles ini menjadi titik akhir yang mengunci mulut semua pihak yang sebelumnya mencoba membela tindakan 6 pembalap yang dihukum oleh Dorna. Kerugian terbesar bagi Danish bukan sekadar kehilangan 25 poin potensial yang sudah di depan mata, melainkan hilangnya rasa hormat dari para pencari bakat, scout tim pabrikan yang melihat bagaimana ia hancur akibat egonya sendiri. Tragedi dan kejayaan di Catalunya ini mengirimkan pesan yang sangat kuat ke seluruh ekosistem balap motor dunia. Taktik memperlambat motor untuk mencari keuntungan angin towing atau sengaja menghalangi jalur pembalap lain adalah kanker dalam dunia motorsport yang harus diamputasi tanpa ampun. Keputusan tegas Carmelo Ezpeleta di awal drama ini telah menyelamatkan integritas olahraga ini, dan penampilan dominan Veda Ega Pratama adalah bukti bahwa kebenaran di atas lintasan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Sindiran tajam yang dialamatkan kepada Veda di awal akhir pekan justru menjadi bahan bakar terbaik yang membakar semangat juangnya hingga melesat tak terkejar. Di level tertinggi kejuaraan dunia, pembalap yang hebat tidak dinilai dari seberapa pintar ia bersilat lidah di depan kamera atau seberapa licik strategi kelompoknya, melainkan dari seberapa berani ia menunda pengereman di tikungan pertama demi sebuah kehormatan. Harapan kita bersama tetap sama, melihat bendera merah putih benar-benar berkibar di podium tertinggi sirkuit-sirkuit dunia lewat bakat murni anak bangsa. Dukung terus talenta muda Indonesia di kancah internasional dengan cara yang positif dan sportif. Sampai jumpa di analisis tajam berikutnya, tetap kawal jalur cepat prestasi Indonesia.